Saudara, kita harus mengerti bahwa jalan menuju ke atas adalah turun ke bawah. Perhatikan baik-baik. Jalan menuju ke atas kita harus turun ke bawah. Engkau mau dihormati, maka rendahkanlah dirimu. Tidak ada kehormatan tanpa kita bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Engkau menjadi pemimpin, maka bersiaplah dipimpin. Kalau kau tidak siap dipimpin, tidak mungkin engkau menjadi seorang pemimpin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya yakin percaya bahwa sepanjang minggu yang telah kita lalui, kita beroleh sukacita dan damai sejahtera, sehingga kita kembali untuk melaksanakan ibadah kita setiap minggu di tempat ini. Saya akan menyampaikan tema firman Tuhan, hamba yang melayani. Pada tahun 1991, 1992, bahkan sejak saya tamat SMA tahun 90, saya tinggal di rumah seorang hamba Tuhan. Pertama di Kota Padang, selanjutnya pindah ke Kisaran dan di Kota Medan. Pada waktu itu pekerjaan saya di situ adalah sebagai pembantu rumah tangga. PRT, non gaji, tidak mempunyai gaji. Kegiatan saya sehari-hari bangun pagi, menyapu dan mengapel rumah, memasak. Setelah itu mencuci pakaian, memelihara burung, karena induk senang saya waktu itu kesukaannya memelihara burung, harus dikasih makan dan dimandikan. Kemudian ada juga memelihara beberapa ekor anjing. Anjingnya ini harus dimandikan, dikasih sampo, dikasih handuk. Itu pekerjaan saya setiap hari. Kalau paman saya ini pulang dari pekerjaannya, dia akan selalu bertanya kepada saya, "Derman, sudah makan anjing atau belum?" Maka saya jawab sama paman itu, "Siap, sudah makan." Besoknya hal yang sama ditanya, dan terus menerus berulang-ulang. Dia tidak pernah bertanya, "Sudah makan kau Derman atau belum?" Lalu saya penasaran, saya juga merasa terusik, karena setiap dia pulang, anjingnya yang ditanya. Memang kesayangannya itu anjing. Mengapa setiap pulang kerja, yang udah tanya, "Sudah makan anjing atau belum?" Mengapa tidak pernah bertanya, "Sudah makan kau Derman?" Lalu dia berkata seperti ini, "Itulah kau Derman," katanya. "Kalau kau tidak kasih makan anjing ini, maka akan digigitnya orang. Tapi kalau kau, saya yakin kau sudah 2, 3, atau 4 kali makan satu hari ini," katanya. Saya pikir benar juga. Walaupun makan sedikit-sedikit karena saya masak. Saya belanja ke pasar. Saya tinggal dengan Inang Uda, istrinya, dan beberapa orang ada di situ. Dan selain itu, setiap dia pulang kerja, saya selalu disuruh untuk memijat badannya. Badannya gemuk, padat berisi. Jadi harus dipijat itu badan. Ketika kita memijat dia tertidur. Maka kita pun pelan-pelan berusaha menjauh. Kan sudah tertidur dan suaranya sudah ngorok seperti itu. Tetapi ketika dia terbangun, dilihatnya saya nonton, tidak lagi pegang dia punya badan, dia marah. Atau ketika dilihatnya saya ngantuk, dia langsung marah. "Duluan pula kau tidur dari saya," katanya. Padahal dia sudah keenakan dipijat gitu. Hanya karena dia terbangun, harus dipijat lagi. Kadang sampai jam 11 malam. Itu berulang-ulang saya lakukan. Rekan-rekan semuanya, pekerjaan itu sebenarnya membosankan. Karena dari hari ke hari, kalau dia pelayanan, saya mengangkat tasnya. Karena waktu itu saya tidak bisa bawa mobil, saya hanya duduk di belakang. Kalau mobilnya kotor, habis pelayanan atau dari pekerjaan, maka sayalah yang mencuci itu mobil. Harus mengkilap. Padahal itu mobilnya Tab GT yang tahun lama itu, Pak Jaka. Tapi itu mobil harus mengkilap. Dan sepatunya semua harus mengkilap. Gosokannya juga tidak bisa lari-lari. Mengapa itu saya lakukan? Karena saya adalah hamba di rumah itu. Saya pembantu di rumah itu. Tidak ada gaji. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan di dalam Markus 10 ayat 35 sampai 45.
Demikian firman Tuhan saya akan membacakan untuk kita. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu, dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dalam baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dalam baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepadamu." Saya ulangi, itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Amin. Saudara, apa itu definisi hamba? Tadi saya katakan hamba yang melayani. Hamba itu, kalau kita cari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hamba adalah abdi, budak belian. Terus menghamba itu artinya mengabdi. Seorang hamba tidak berkuasa atau tidak merdeka atas dirinya. Untuk berkuasa harus dimerdekakan oleh tebusan sejumlah uang. Maka pada zaman dahulu kala, pada masa-masa penjajahan dahulu, seorang hamba itu dia tidak akan merdeka kalau tidak ditebus dengan sejumlah uang. Itulah pengertian hamba. Roma 1 ayat 1, kata Yunani yang digunakan oleh Paulus untuk hamba adalah doulos, yang memiliki arti budak. Perhatikan baik-baik, budak. Baik secara tidak sukarela karena belian, jadi ada budak belian, budak ini berpindah tangan, maupun secara sukarela. Doulos atau slave bahasa asingnya adalah hamba yang terikat. Pelayan, kita ini juga hamba dan juga pelayan. Pelayan itu adalah orang yang melayani, orang yang membantu. Pelayan itu adalah pesuruh. Sekarang kita cek, apakah kita benar sebagai hamba? Apakah kita benar sebagai seorang pelayan? Ini yang menjadi persoalan yang diajukan oleh murid-murid Tuhan Yesus kepadanya. Di dalam ayat 37, lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Yang seorang lagi di sebelah kananmu, dan yang seorang di sebelah kirimu." Mereka minta kedudukan, mereka minta posisi dalam kemuliaan Tuhan kelak, di sebelah kanan dan sebelah kiri. Artinya menjadi penguasa. Itu yang diminta oleh murid-murid. Yakobus dan adiknya Yohanes, anak Zebedeus ini, melalui ibunya Salome juga mengajukan permintaan posisi dalam kerajaan Yesus. Mereka itu mementingkan dirinya sendiri. Mereka tidak memiliki empati saat Yesus berbicara tentang penderitaannya. Sebenarnya Yesus berbicara pada masa-masa itu, masa sengsara Tuhan Yesus, bahwa dia akan menderita digantung di kayu salib. Tapi murid-murid Tuhan Yesus ini justru ambil kesempatan untuk meminta posisi, untuk meminta kedudukan, untuk meminta jabatan kepada Tuhan Yesus. Tidak ada empati di dalam diri mereka.
Anak-anak Tuhan juga hari-hari ini banyak seperti itu. Tidak memiliki empati. Tidak mau peduli. Abai. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia hanya berbicara tentang kepentingan dirinya sendiri, berbicara tentang kebenarannya sendiri, mengabaikan kebenaran orang lain, mengabaikan fakta. Saya ulangi di dalam Markus 10 ayat 32 dan 34. Dalam ayat 33, katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dianya D huruf besar berarti Yesus, hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa Roma. Dan ia akan diolok-olok, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari, ia akan bangkit. Sekali lagi, Yakobus dan Yohanes tidak memahami kerajaan Kristus seolah-olah berasal dari dunia ini. Mereka menyimpulkan jika Kristus bangkit, ia pasti menjadi seorang raja yang gagah perkasa, seorang Mesias yang dijanjikan itu, bisa membebaskan orang-orang Israel dari jajahan tentara Roma. Mereka berpikir bahwa satu saat murid-murid Tuhan Yesus menjadi primus para regni atau bangsawan yang utama, memiliki kedudukan istimewa. Tapi kata Yesus apa dalam ayat 38? Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dalam baptisan yang harus kuterima? Cawan ini berbicara tentang penderitaan. Baptisan yang harus kuterima artinya kematian. Lalu jawab murid itu kepadanya, mereka dapat. Saudara, permintaan daripada murid-murid ini berbeda dengan Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Yusuf Arimatea ini adalah seorang pejabat penting dan tokoh Sanhedrin. Sanhedrin itu ada 71 orang sebagai mahkamah agama. Dia duduk di sana. Tetapi diam-diam Yusuf Arimatea ini menjadi murid Tuhan Yesus. Hal yang sama dengan Nikodemus. Nikodemus ini suatu malam datang menjumpai Yesus. Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku masuk dalam kerajaan surga? Yesus berkata kepadanya, engkau harus dilahirkan kembali. Nikodemus bertanya ulang, bagaimana mungkin aku harus dilahirkan kembali? Apakah aku harus masuk ke dalam rahim ibuku untuk dilahirkan kembali? Kata Yesus kepadanya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus berkata kepada Nikodemus, engkau harus dilahirkan dari air dan roh, dibaptis dan menderita bersama dengan Tuhan Yesus. Nikodemus, seorang kaya, juga diam-diam menjadi murid Tuhan Yesus. Ketika Yesus disalibkan, semua murid Tuhan Yesus ini menjauh ketakutan. Hanya 2 pribadi yang berani menghadap kepada Pilatus, yaitu Yusuf Arimatea. Sebenarnya dia adalah tokoh mahkamah agama yang tidak setuju akan penyaliban Tuhan Yesus. Dia meminta mayat Yesus untuk diturunkan dan dimakamkan secara layak dengan kain kafan. Berbeda. Kita mengurusi mayat, kita tidak ada kehormatan yang didapat. Tidak ada, karena waktu itu Yesus secara manusianya sudah mati. Dia tidak mau angkat telur lagi dengan Tuhan Yesus. Dia tidak mau angkat kedudukan lagi. Dia hanya mau Yesus itu, Tuhannya itu, dikuburkan secara layak di saat semua murid-muridnya menjauh. Jadi ini ada pribadi yang berbeda. Karena itu Yesus menegur murid-muridnya, tapi katanya, dan memanggil mereka lalu berkata dalam ayat 42, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan tangan keras atas mereka.
Yesus memperbaiki paradigma murid-muridnya. Jika di dalam Markus 10 ayat 43, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dalam ayat 44, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Tadi saya sudah artikan itu apa arti hamba. Saudara, kita harus mengerti bahwa jalan menuju ke atas adalah turun ke bawah. Perhatikan baik-baik. Jalan menuju ke atas kita harus turun ke bawah. Engkau mau dihormati, maka rendahkanlah dirimu. Tidak ada kehormatan tanpa kita bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Engkau menjadi pemimpin, maka bersiaplah dipimpin. Kalau kau tidak siap dipimpin, tidak mungkin engkau menjadi seorang pemimpin. Semua pemimpin di dunia ini, di negara ini adalah orang-orang yang siap dipimpin. Dipimpin tidak enak. Karena apa kata pemimpinnya harus diikuti. Apa kata pimpinan kita dari Mahkamah Agung harus kita ikuti. Tidak enak, tidak bebas. Ada aturan yang dibuat oleh pimpinan, jam 8 harus masuk kantor. Paling cepat pulang jam 5, jam setengah 5. Kalau kita ada kegiatan-kegiatan lain, maka itu harus kita kesampingkan. Kalau kita mengutamakan kegiatan lain, berarti kita tidak siap dipimpin. Kalau kita tidak siap dipimpin, bagaimana kita bisa menjadi pemimpin? Kita berharap menjadi seorang ayah yang baik, sementara kita tidak mengasihi istri kita. Kita mengharapkan anak yang baik, sementara kita tidak sayang kepada anak kita. Kita menginginkan anak kita menjadi pemimpin, sementara kita tidak siap dipimpin. Tidak mungkin. Kita harus belajar. Filipi 2 ayat 6 sampai ayat 11 katakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Anda tahu Yesus adalah Tuhan, dia adalah Raja, dia berkuasa. Dia ambil rupa seorang hamba dan dia kosongkan dirinya. Dia tinggalkan kejaimannya, dia tinggalkan kekuasaannya. Mengapa harus dia lakukan itu? Supaya dia berkomunikasi dengan kita yang juga adalah hamba. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dan ayat selanjutnya, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Tadi kan saya katakan jalan menuju ke atas adalah ke bawah. Ketika Yesus merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, maka ketika dia taat sampai mati di kayu salib, Allah meninggikan dia dan mengeruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Tidak ada nama lain selain nama Yesus. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini penting Bapak Ibu. Kesempurnaan kehambaan Yesus. Dia taat menderita di kayu salib. Salib penghukuman Romawi biasanya dijatuhkan kepada pemberontak yang melakukan coup d'etat, menggulingkan kekuasaan kaisar, dijatuhi hukuman mati. Dan hukuman mati itu dilaksanakan di bukit Golgota. Mengapa harus di bukit, di tempat yang tinggi? Supaya bisa dipertontonkan kepada halayak ramai, kepada publik. Mengapa harus di tempat tinggi? Supaya dipermalukan, dilihat oleh banyak orang, direndahkan, diolok-olok oleh orang. Oh, itu pemberontak itu. Kasihan itu orang. Aduh, kasihan. Sambil itu orang menggelepar-gelepar di kayu salib. Aduh, kasihan sekali. Yesus alami itu. Dan Yesus tidak langsung seketika mati. Pada masa itu penghukuman di kayu salib itu tidak langsung dibunuh, tidak langsung ditombak supaya mati. Kaki dan tangannya dipaku, darahnya tercurah, dan dia juga dicambuk, ada duri di kepalanya, mahkota duri. Dan itu sangat menyakitkan. Maka biasanya pada waktu itu orang terhukum tidak langsung mati, bisa 2-3 hari ke depan baru mati. Karena waktu itu adalah memasuki hari raya Paskah.
Orang Yahudi tidak diperkenankan mengurusi mayat pada hari Paskah, karena kalau demikian Paskahnya batal. Maka yang terhukum pada waktu itu harus dipastikan mati dan segera dikuburkan sebelum hari raya Paskah. Maka prajurit menghampiri Yesus disalib untuk mematahkan tumitnya. Ketika mereka melihat ternyata Yesus sudah mati. Tapi kedua penjahat di kiri kanan itu tumitnya dipatahkan. Mengapa dipatahkan? Supaya cepat mati. Tapi tumit Tuhan Yesus tidak dipatahkan. Mereka hanya mengambil lembing dan dihujamkan kepada lambung Yesus dan keluarlah cairan-cairan putih. Yesus sudah mati sebelum hari raya Paskah, dan ketika itu diberitahukan kepada Pilatus, dia kaget. Yesus sudah mati. Ketika Yusuf Arimatea menghadap kepada Pilatus, dia kaget bahwa Yesus sudah mati. Itulah kesempurnaan kehambaan dari Tuhan Yesus. Kasih yang terbesar. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Seorang hamba yang melayani, tidak mencari posisi dan penghargaan. Anda juga sama. Kalau Anda mencari posisi dan penghargaan di kantor ini, berarti kita belum lulus menjadi hamba. Seorang hamba yang melayani harus memiliki empati, harus memiliki ketaatan dan kesetiaan, dan memiliki kerendahan hati, dan mengerti kehendak Tuannya. Tuan kita, Raja kita adalah Yesus. Kita harus belajar, Bapak Ibu. Tadi saya katakan di tahun 91, 92, 93, selain saya menjadi pembantu di rumah, saya juga menjadi guru sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu yang saya layani waktu itu tidak banyak, hanya antara 6 sampai 8 orang. Dan Anda tahu, pada tahun 93 saya sudah bekerja menjadi satpam dan office boy, cleaning service di kantor, golongan 1B. Apa yang Anda kerjakan di kantor ini, semua itu sudah saya kerjakan. Saya menjemput anak sekolah minggu, naik motor, naik Astuti, Pak Wempi, Astrea 73. Ya, dibonceng di depan 2, dibonceng di belakang 2, supaya tidak berjatuhan. Habis ibadah sekolah minggu nanti saya antar lagi balik mereka ke rumahnya. Kemudian pada malam minggu saya juga melayani pemuda. Biasanya malam minggu kalau kita di Kota Medan namanya anak muda itu Pak Jaka itu wakuncar, waktu kunjungan pacar. Jadi saya di malam minggu ibadah pemuda dulu sampai jam 9. Nanti jam 9 saya naik beca ke rumah seorang anak gadis yang saya beter-beter waktu itu. Karena dia toke jualan di pusat pasar di Kota Medan. Saya kan golongan 1. Saya berpikir golongan 1 gaji 52.800. Kalau nanti saya dapat kakak nona yang toke, ya lumayan lah, dapur paling tidak berasap di belakang, kan seperti itu. Ini akal harus jalan juga ini. Anak-anak muda harus jalan juga akalnya. Walaupun belum tentu itu akan terjadi. Saya datang, dia punya rumah, dia marah. Abang, kok malam sekali datang? Teman-teman abang saja, ini sudah mau pulang dari rumah pacarnya. Ini abang malah baru datang, naik becak pula itu katanya. Becak dayung, bukan becak motor. Saya katakan, Dek, saya pelayanan pemuda. Ah, kalau begitu, kau pacaran aja sama anak-anak mudamu itu. Ngapain kau datang ke sini lagi? Ya, saya mohon maaf, nanti minggu depan akan saya lebih percepat ibadahnya, kan begitu. Minggu berikutnya saya datang, malam minggu berikutnya. Anda tahu apa yang dia lakukan? Karena memang sudah tidak biasa lagi. Harusnya kan jam 6 sudah standby di rumah kakak nona itu. Dia pergi dengan seorang anak muda. Kalau di Medan motor itu disebut dengan kereta. Naik kereta RX King. Kalau RX King zaman dahulu itu sudah megah banget itu. Dia naik dengan RX King itu agak tinggi itu di belakang. Dia gas, dia punya motor, rong, nah, pergi dia. Begitu saja. Dia tidak ada cakap dengan saya. Artinya dia merendahkan saya. Dia tidak menghargai saya. Saya datang naik beca pada waktu itu. Dan dia tidak menghargai pelayanan saya. Kalau saya pergi ke diskotik atau apa, tempat-tempat klub malam, baru datang ke rumah dia lakukan seperti itu wajar. Tapi saya sudah kasih tahu, saya pelayanan. Dan waktu itu ada teman saya juga melihat itu. Teman satu kampung. Udah, sabar ya Le, sabar Le. Nanti kita cari yang lain katanya.
Saya katakan tidak. Lebih cepat dia pergi lebih bagus. Karena akan ada antri belakang 2 atau mungkin 3 orang lagi. Saya tidak mau ambil pusing dengan dia. Karena saya melayani. Saya tidak peduli. Dan sampai sekarang saya tidak ketemu dengan itu orang lagi. Tapi teman-temannya saya ada ketemu di sosial media. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, ya memang seperti itu manusia, pemikiran manusia cenderung seperti itu. Dan mungkin kita juga berkata ketika kita melayani, orang akan sesuka-sukanya dengan kita, tidak masalah. Saya sudah terbiasa dihina orang, saya sudah terbiasa direndahkan orang, karena memang saya orang rendahan gitu. Karena tadi saya katakan, saya itu pembantu rumah tangga. Saya tidak takut direndahkan orang. Tapi di mana saya ada, selalu saya ambil bagian dalam pelayanan. Kalau teman-teman saya di kantor tidak mendengar saya, orang-orang luar masih mendengar saya. Kalau Anda tidak mendengar saya, misalnya sebagai pemimpin, maka orang luar masih banyak mendengar saya. Saya tidak ambil pusing dengan itu, tapi saya bersyukur. Saya memiliki keluarga besar di Pengadilan Negeri Jayapura. Ini adalah orang-orang yang rendah hati. Tidak banyak pengadilan yang bisa ibadah setiap minggu seperti ini. Yang saya tahu setiap minggu adalah di sini dan di Kupang. Di Kupang mereka juga ibadah seperti ini. Setiap hari Rabu. Dan mereka punya gedung gereja. Dan gedung gereja itu dibangun oleh Ketua Pengadilan Negeri yang notabene waktu itu adalah seorang Muslim. Dan gereja itu diresmikan oleh Gubernur NTT. Sampai hari ini mereka eksis. Waktu saya masuk, masih pakai kipas angin. Waktu itu panasnya minta ampun. Setelah saya masuk, maka kita beli AC. Kita lengkapi AC itu. Mereka sudah dingin beribadah di sana. Yang kurang-kurang kita benahi. Itu kan rumah Tuhan. Kita lengkapi dan puji Tuhan mereka bisa eksis sampai dengan hari ini. Karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, sekali lagi saya mau katakan janji Tuhan kepada kita. Jangan takut dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Anak-anak Tuhan pasti menang. Anak-anak Tuhan pasti mendapatkan sukacita dan damai sejahtera. Teruslah maju, teruslah berjuang menjadi hamba doulos yang melayani, yang rendah hati. Ketika ditegur, tidak marah. Ketika diingatkan, tidak tersinggung. Tapi enjoy. Dan tidak mengharapkan untuk ditegur. Karena seorang hamba, dia siap sedia untuk melakukan pekerjaannya sebelum tuannya tidur, bangun. Jadi saya waktu itu, Pak Wempi, sebelum induk semang saya bangun, saya sudah bangun duluan. Sudah mengapel, dia mesti enak-enak tidur. Saya yang belakangan tidur. Saya yang menutup rumah, saya yang menutup gerbang. Itu saya lakukan. Rekan-rekan saya yang saya cintai, Orga Besar Pengadilan Negeri Jayapura, belajarlah menjadi hamba untuk menjadi seorang pemimpin. Engkau menginginkan anakmu menjadi pemimpin yang luar biasa, maka harus turun dari orang tua. Kalau saya pelayanan, anak saya Kevin itu pasti selalu saya bawa kalau saya bareng dengan dia, dengan Tiffany. Saya waktu di Jambi, saya kali 2 minggu saya pulang ke Bekasi. Dan pasti dalam 1 bulan itu saya dijadwal pelayanan di Bekasi. Anak-anak itu selalu saya bawa. Ibadah dulu, mereka ikut, Kevin menjadi juru foto. Habis ibadah, kami makan bareng. Walaupun hanya makan Kentucky Fried Chicken, makan bareng berempat. Habis itu jalan-jalan nonton. Saya mau menanamkan kepada mereka, mungkin dia berpikir, bapak saya ini ketua pengadilan, tapi masih berpikir untuk pelayanan. Harusnya ketua pengadilan itu enjoy di Jakarta sana keluyuran, apalagi ketemunya hanya sekali 2 minggu. Tapi anak ini saya latih bagaimana mereka untuk mengerti bahwa hidup kita ini harus berdampak, harus menjadi hamba yang melayani. Saya yakin bahwa bapak ibu semuanya diberkati, anak-anak kita semua diberkati, pasangan kita diberkati, orang tua kita semua diberkati, Pengadilan Negeri Jayapura juga diberkati. Kita manusia biasa pasti banyak salah, pasti banyak keliru.
Mungkin bisa lupa, bisa abe dan lain sebagainya. Tetapi yang paling inti adalah kita yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan menyempurnakan kehidupan kita semuanya. Demikian firman Tuhan, kita bersatu dalam doa.